pada sore hari ini saya sudah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, tentunya sudah berkompeten di bidangnya. Dan tema kita pada sore hari ini akan membahas guru di era digital. Dan tentu saja kita tahu bahwa saat ini memang kita sudah masuk ke era digital. Nah, ini makanya nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita akan seperti apa gitu ya peran guru di era digital saat ini. Dan untuk itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Sudah ada di sini bersama kita Ibu Devi Suryani, SPDI MPD atau Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Terpadu Kota Bengkulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. ya. Oke. Dan pada sore hari ini juga pemirsa sudah hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita pada sore hari ini Ibu Dayanti Permatasari, Guru SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, ini saya panggilnya Ibu apa, Bu Yanti? Ibu Yayan kalau anak-anak memanggil. Oke, Bu Yayan. Gimana kabar Bu Yayan hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat luar biasa. Iya. Ini hari ini tentu masih beraktivitas gitu untuk mengajar? Iya, Masih ya beraktivitas betul. gitu ya. Baik, dan tentu saja Bu pada sore hari ini berkaitan dengan tema kita tadi sudah kita sampaikan akan membahas guru di era digital. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, saat ini teknologi digital sudah sangat luas dalam hal penerapan dan juga dampaknya. Penerapan teknologi digital dalam pembelajaran ini mampu menembus tempo ruang kelas, batas-batas kampus, bahkan garis teritorial negara. Loncatan kemajuan teknologi digital ini tentu saja menjadi tantangan bagi guru yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita membahas ya bagaimana peran gitu ya dari guru ini di era digital, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Pendidikan di era digital ini sebetulnya apa sih Bu? Mungkin boleh tadi. Pendidikan di era digital ini adalah pendidikan yang menuntut bagaimana peran aktif guru di dalam berinovasi, terutama di dalam menggunakan media-media, yaitu media yang berhubungan dengan digital, yaitu IT, baik itu komputer, laptop, HP, dan juga jaringan, yaitu seperti internet. Bagaimana guru mengemas itu untuk diberikan pembelajaran, untuk berkolaborasi untuk kepada masing-masing guru dan juga akan ditransferkan kepada siswa begitu. Oke, jadi memang kalau kita melihat ya untuk saat ini sudah luas sekali gitu ya untuk pembelajaran di era digital ya. Betul. Mungkin beberapa sekolah ya, hampir semua sekolah juga sudah menerapkan gitu untuk saya rasa kalau untuk di Kota Bengkulu khususnya ya, saya rasa sudah punya, walaupun tidak selengkap seperti di misalnya di beberapa sekolah yang memang posisinya memang sekolah yang bagus atau apa. Nah, tapi untuk di semua sekolah saya rasa ya Bu Yen, semuanya sudah ada, semuanya sudah lengkap, walaupun itu tadi baru beberapa misalnya, tapi sudah terwakili. Khususnya untuk daerah kota sendiri. Terutama kalau kenapa peran guru sangat penting di era digital sekarang, karena kita mendidik generasi Z atau generasi Alpha yang lebih terbaru lagi. Betul. Yang mana yang mana dia lahir sudah ada gadget. Tanpa dia diajarin pun dia udah bisa buka dengan menggunakan mic YouTube kan. Makanya di sini peran penting guru bahwa kita nggak bisa salah langkah, maksudnya lebih pintar murid daripada kita. Makanya kita harus dengan beranikan diri harus belajar, mau tidak mau harus belajar. Jadi kalau kita melihat sekarang anak-anak itu memang sudah pandai semua gitu ya untuk menggunakan gadget ini. Artinya memang kalau kita katakan digital gitu ya. Dan tentu saja anak-anak sekarang memang perlu bimbingan gitu karena takutnya nanti salah arah gitu, atau salah penggunaan gitu ya dari digital ya mereka gunakan itu ya, seperti gadget. Mungkin di rumah-rumah juga sudah banyak gitu fasilitas yang diberikan oleh orang tua gitu ya. Nah, kalau pendidikan ini sendiri, apakah katakan pendidikan digital gitu atau dari digital SMP dan SD ini apakah berbeda? Kalau dari SD sendiri hal seperti apa? Kalau kami kebetulan kita sama-sama pendidikan dasar ya. Sama. Cuman beda nanti itu di kurikulumnya itu di mapelnya saja, namun tarnya tetap sama. Terutama yang digitalisasi semuanya sudah berangkat ke
Kalau kita seperti kita tahu bahwa kita sudah kurikulum sudah ada beberapa sekolah yang IKM mandiri ya, Bu ya, berbagi, berubah, itu tidak terlepas dari apa namanya bahwa yang namanya IT adalah harus dimiliki oleh guru. Karena kenapa? Segala platform yang dulunya kita adalah pelatihan ya Bu ya, kalau tidak salah. Sekarang semuanya sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dan saya rasa semua guru sekarang, walaupun dia sudah senior, tidak ada satu orang pun yang tidak menggunakan gadget sekarang. Jarang sekali yang sudah masih menggunakan handphone biasa. Berarti kalau dia mau belajar, kalau mau dia mau, itu pasti bisa. Jadi memang kalau sekarang rata-rata gitu ya, memang sudah semua guru gitu ya, sudah menerapkan gitu untuk pembelajaran atau pendidikan di era digital saat ini. Nah, kalau untuk SMP sendiri itu pendidikan seperti apa? Seperti sama yang disampaikan tadi atau ada berbeda gitu? Pada prinsipnya sama, karena ini adalah maupun pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi seperti SMA. Karena digital ini sama seperti kita makan nasi ya, kebutuhan pokok sekarang ini. Apalagi saat ini kurikulum Merdeka Belajar itu untuk tingkat sekolah awal dulu kelas 7 ya. Terus kalau di SD dari kelas berapa, Bu? Yang Merdeka? Merdeka dari 1 dan 4. Oh, 1 dan 4. Nah, kalau kami itu dari kelas 7. Nah, kalau SMA itu kan dari kelas 10. Nah, jadi semua apapun yang kebutuhan kita tentang kurikulum itu harus menggunakan IT. Baik itu handphone misalnya untuk guru-guru di sekolah juga wajib begitu, karena semua perangkat guru yang berkenaan dengan kurikulum Merdeka Belajar semuanya harus di-upload, harus dilihat menggunakan IT tadi. Setidaknya guru mempunyai handphone, walaupun misalnya belum mempunyai laptop misalnya, tapi harus memiliki jaringan begitu. Nah, semua hal yang ada yang dibutuhkan guru itu harus dibuka melalui ID guru. Makanya harus memiliki ini tadi akun belajar ID menggunakan gadget tadi. Dan sampai ke data siswa juga harus dimasukkan juga di situ kan. Tapi guru sekarang ini tidak lagi diberikan pelatihan seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ini ada panggilan pelatihan tingkat nasional, ke tingkat kota, provinsi, tidak lagi. Tapi guru dituntut untuk belajar sendiri, mengikuti ada pelatihan sendiri mandiri ya, mandiri di akun Merdeka Belajar itu. Nah, jadi pokoknya tidak bisa guru tanpa digital. Jadi artinya kalau guru melek digital, untuk saat ini semua guru gitu sudah melek digital gitu. Mau tidak mau memang kita harus terapkan itu. Kalau untuk penerapan dari digital ini sendiri mungkin sudah lama, tapi untuk terbiasa gitu ya, mungkin karena ada kemarin gitu ya, mungkin sedikit cerita ya. Benar, jadi dengan adanya pandemi ini ya tidak mau ya kita juga harus ikut di sana gitu ya untuk menerapkan. Nah, kalau kita katakan tadi mungkin untuk gurunya gitu ya, katakanlah sudah siap gitu ya, sudah ada pelatihan tadi sebelumnya gitu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin sudah terbiasa tadi di sana. Nah, kalau untuk muridnya sendiri, mungkin kan ada beberapa kayak kita kemarin pandemi untuk belajaran jarak jauh ini kan melalui digital juga. Nah, adakah dari sendiri ya mungkin ada kendala kayak gitu untuk belajar, karena mungkin tidak semua murid ada fasilitas gitu dari orang tua atau ada fasilitas dari sekolah. Ini seperti apa? Boleh dari Bu Yayan dulu. Saya kebetulan betul sekali kata itu Bapak, bahwa anak-anak ada beberapa yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya dan ada beberapa yang tidak sama sekali. Makanya kami menggunakan learning. Jadi anak-anak yang tidak terfasilitasi, misal gini, mohon maaf, dibanding dia beli kuota lebih baik dia beli beras, mohon maaf ya. Jadi kami memfasilitasi guru datang ke sekolah atau kami yang datang ke rumah memberi pelajaran yang porsi dengan sama. Itu solusinya. Kalau yang tidak ada bukan tidak ada, dia tuh ada tapi untuk kepentingan orang tuanya. Benar. Itu sih kalau saya dari itu sih, Bu. Iya, betul. Mungkin sering ya kita lihat, maksudnya anak-anak sekarang, benar Ibu sampaikan tadi, mungkin lebih memilih untuk membeli beras gitu ya daripada untuk membeli kuota ya, karena itu kebutuhan juga gitu pokok mereka gitu, karena memenuhi untuk satu keluarga itu tadi. Oke, kalau dari SMP sendiri seperti apa kalau untuk metodenya?
Kalau dari SMP sebenarnya apapun kejadiannya, apapun masalah yang sekarang dihadapi oleh bangsa kita, ada hikmah di balik semua itu kan. Seperti pandemi. Nah, pandemi ini ternyata menggiring, salah satu hikmahnya menggiring siswa guru dunia pendidikan ini untuk tetap harus melek IT ya. Karena waktu itu PJJ, ya kan? Kemudian daring. Nah, itu sudah meningkatkan kemampuan guru dan siswa itu untuk bagaimana berinovasi, bagaimana menggunakan IT itu. Nah, seperti halnya siswa, beberapa tahun sebelum pandemi, ini kan ada larangan siswa membawa handphone ke sekolah. Iya kan? Iya, betul sekali. Membawa handphone, larangan keras itu baik dari pemerintah, akhirnya sampai ke sekolah juga begitu. Sekolah kan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena ini dikhawatirkan anak-anak salah guna pada saat membawa handphone di sekolah. Tapi sekarang tidak bisa kita melarang mereka. Mereka malah kita anjurkan untuk membawa membawa handphone ya. Membawa handphone karena apa? Guru harus menerapkan menggunakan media pembelajaran, menggunakan alat itu tidak terlepas dari digital, dari internet. Nah, jadi di mana itu artinya siswa harus untuk pelajaran tertentu, mungkin untuk materi tertentu harus membawa handphone. Nah, menarik ya, tadi disampaikan kalau sebelumnya kita mungkin sekolah tidak mengizinkan tidak kita mengizinkan, tapi sekarang justru diizinkan. Kepentingan yang tadi. Ya, sisi positifnya itu. Sisi positifnya juga. Kita jenak, kita akan break. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetaplah kembali sedang di Brando. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Ada nafsu sebagai nikmat dari obat hati ada 5 gantung, jembatan gantung Mas udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 300. Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya Bismillah. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo. Ya tentu saja pada sore hari ini kita masih membahas tema yang sama, yakni guru di era digital. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya bagaimana pendidikan di era digital, kemudian bagaimana guru ini berperan gitu ya dalam mengajar anak-anak ini di era digital seperti saat ini. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau ini hal menarik tadi ya. Kalau dulu katanya kita nggak boleh gitu ya bawa handphone, tapi sekarang justru diperbolehkan gitu ya karena untuk kebutuhan itu tadi untuk guru-guru ini. Nah kalau metode belajar sendiri, metode belajar yang diterapkan ya
adakah metode-metode? Tentu saja karena guru ini berperan penting gitu ya, tentu saja dengan kreativitasnya, inovasi gitu. Hal-hal ini sepertinya katakanlah penting di era digital seperti saat ini. Metode seperti apa kira-kira ya memang betul-betul memang baik gitu untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak ini. Boleh dari Bu Yayan terlebih dahulu. Untuk tahun 2022-2023 tahun pelajaran kali ini anak-anak sudah 100% di kelas. Jadi untuk pembelajaran IT-nya, saya bicara dulu ke literasi ya. Literasi mungkin selama ini literasi itu hanya berpatokan pada membaca, baca tulis. Ternyata literasi itu ada banyak. Ada literasi numerasi, ada literasi, salah satunya adalah literasi digital. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tersebut, maka kemarin sih saya itu ikut pelatihan yang ada di SIM PKB kami yang punya guru-guru ya Bu ya. Jadi di sana juga yang ada pembatik namanya, pembelajaran berbasis TIK untuk guru-guru, juga terbuka luas untuk yang umum juga. Jadi di sana dituntut bagaimana saya melakukan metode belajar yang melibatkan siswa dengan menggunakan IT, yaitu belajar mencari sumber belajarnya. Jadi ada pertanyaan pemantik di situ. Lalu anak-anak mencari sendiri dengan mengakses Rumah Belajar. Rumah Belajar adalah platform gratis dari Kemdikbudristek. Itu semua bahan ada di sana. Sumber belajar, kelas maya, lalu ada juga laboratorium maya. Jadi kita tidak mesti ke laboratorium yang takutnya berbahaya bagi anak-anak. Namun di sana kita bisa mencoba, kita bisa mencocokkan dengan apa, tapi betul kata Ibu tadi, harus semuanya mengakses atau mengaktifkan akun Belajar ID. Yang menarik adalah faktanya di Bengkulu masih sedikit sekali. Iya, jadi kebetulan saya undang di sini, saya himbau untuk para guru juga yang baru saja, mungkin dia hanya mengaktif, ternyata di pusat itu kita mengeksplor atau kita membuka, itu ternyata ada datanya. Itu sumbernya dari BPMP Bengkulu. Oke, artinya memang saat ini ya gitu ya, sudah banyak sekali kemudahan gitu ya bisa kita dapatkan. Mungkin kalau dulu sebelum kita mungkin masuk ke era digital, banyak sekali persiapan yang kita butuhkan gitu. Kayak tadi misalnya ada kayak uji lab atau segala macam gitu, belajar. Mungkin banyak persiapan yang kita butuhkan ya. Kalau sekarang di era digital, untuk literasi tadi kan, untuk membaca, kita juga sudah mudah gitu ya untuk mendapatkan informasi-informasi itu, dan juga untuk melakukan praktek pun tidak sulit lagi gitu ya. Nah, mungkin hal ini mungkin yang perlu ditekankan mungkin kepada pemirsa atau kepada guru-guru kita yang ada di Bengkulu, untuk mungkin bisa lebih lebih memperluas lagi mungkin memperluas lagi wawasannya, kemudian untuk menggali lagi informasi-informasi agar informasi yang didapat ini nanti bisa dibagikan gitu ya. Betul sekali, tidak suka bertanya yang nomor satu sekali. Nah, kalau dari SMP sendiri seperti apa Bu kalau misalnya metode? Nah, dari SMP, tingkat SMP, sebenarnya itu tadi sama saja sih sebenarnya, karena ada kita seperti dikatakan Bu Yeyen bahwa di dalam literasi itu salah satunya adalah literasi digital. Artinya semua, baik siswa maupun guru harus paham betul, harus menggunakan itu. Dan kreativitas guru itu sangat dituntut untuk penggunaan digital ini. Khususnya misalnya di dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi guru itu harus mampu, minimalnya harus bisa membuat PowerPoint. PowerPoint. Jadi sekarang ini tidak ada lagi yang sistemnya belajar guru ceramah saja itu. Saya himbau kepada kawan-kawan, kepada guru-guru khususnya di Kota Bengkulu, kurangilah metode ceramah itu. Karena kita ini sekarang sudah era digital. Jadi manfaatkan IT yang ada di sekolah, IT yang kita miliki untuk mempermudah sebenarnya ya, mempermudah guru itu mengajar kepada siswa, memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi kolaborasi antara guru dan siswa itu sangat penting, sangat penting. Nah, dengan kita menggunakan IT pada saat kita mengajar, itu sudah memberikan
daya tarik tersendiri bagi siswa. Yeah. Jadi dari yang selama ini guru hanya bercerita saja, bercerita dengan santainya di kelas tanpa ada beban, anak melongo aja, apakah benar dia perhatikan atau tidak. Nah, tapi sekarang dengan adanya menggunakan IT, anak juga terlibat loh. Anak juga disibukkan dengan hal itu. Nah, jadi itu sangat-sangat penting dan pemerintah ini sebenarnya memang sudah memberikan yang terbaik lah untuk kita, ruang seluas-luasnya kepada guru. Kemudian pemerintah memberikan fasilitas, walaupun yang harus bersabar kan, tidak juga serta-merta tatkala aturan itu dibuat semuanya diberikan, enggak, kan itu butuh proses. Nah, tapi kan sekarang kan guru, terutama guru yang yang mendapatkan TPG, tunjangan sertifikasi, itu yang dituntut sebenarnya itu melengkapi fasilitas untuk diri kita sendiri. Tunjangan sertifikasi yang diberikan itu bukan hanya untuk habis untuk kepentingan pribadi, tapi digunakan harusnya untuk memfasilitasi diri, meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang guru tenaga pendidik, supaya siswa-siswa tadi mendapatkan pelayanan, artinya pelayanan khusus lah bagi guru-guru itu sendiri kan. Pada saat mengajar itu saya sampaikan tadi, dengan kita memberikan pembelajaran penggunaan IT, jadi anak-anak pintar. Sebenarnya tidak sulit memberikan pembelajaran anak-anak ke bidang IT ini, karena anak baru 2 bulan aja udah bisa loh pegang. Udah bisa gitu ya, kalau kita lihat ya, buka YouTube aja dia udah bisa gitu dia ya. malah sudah pintar sekali, apalagi untuk anak SD, untuk anak SMP, yang mereka memang usia keemasan mereka, dengan daya tangkap mereka yang luar biasa, tentunya dengan bimbingan kita. Ingat saja, semuanya memang ada plus minusnya ya. Nah, tinggal lagi bagaimana, kalau di sekolah itu tanggung jawab guru. Bagaimana guru membimbing anak, mengarahkan anak untuk menggunakan IT ini dalam sisi yang positif, gitu. Iya, sebagai filter. Iya, kalau di rumah itu urusan orang tua, tapi tetap artinya ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua untuk membimbing anak-anak ini menggunakan digital ini. Benar. Dari yang saya tangkap memang kalau saat ini ya, untuk guru sendiri kan diberikan tunjangan gitu. Justru tunjangan inilah yang harusnya gitu ya menambah profesionalitas kita ya, juga memberikan harus memberikan dampak juga kepada siswa-siswanya gitu. Benar. Jadi kan untuk saat ini kita sudah masuk dalam era digital ini ya, tentu saja harus ada kreativitas, inovasi yang baru, tidak bisa yang dikatakan tadi gitu ya, mengajar hanya dengan menjelaskan saja gitu ya. Tapi dengan adanya digital ini yang atau siswa-siswa ini tadi jadi bisa lebih mudah gitu untuk menangkap pelajaran gitu ya. Benar, lebih mengakomodir karena mereka bisa melihat gambar juga. Maksudnya mereka bisa menerapkan juga langsung bersama gitu melalui digital. Karena kebutuhan siswa kan beda-beda. Gaya belajar beda-beda. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi dengan IT ketiga-tiganya bisa dapat. Dia bergerak, yang kinestetik terpuaskan, yang visual, wah sangat menarik. Jadi luar biasa. Kalau apalagi untuk anak SD, tahap belajarnya adalah operasional konkret. Berarti semakin nyata objek yang dia pelajari, semakin dia terlibat, semakin dia mengalami, dan itu untuk pelajaran itu dia semakin mengerti dan bakal lupanya tuh lama gitu. Benar. Apalagi ya itu tadi. Bahkan nggak akan lupa. Untuk sekarang kan anak-anak SD, SMP adalah usia-usia dalam keemasan gitu ya. Nah inilah yang perlu mungkin kita tingkatkan karena memang dasar dari mereka ini tumbuh nanti seperti apa ya, ini tadi juga ada peran dari guru sendiri. Jadi jangan sampai nanti guru ini tidak memberikan maksudnya dampak yang baik gitu ya kepada siswa-siswa yang justru diberikan ini. Nah kalau tadi mungkin dari gurunya perlu adanya evaluasi lagi berarti ya. Nah kalau dari siswa sendiri tadi disampaikan kan kalau anak-anak sekarang gitu ya, kalau untuk di era digital ini ya hampir semua anak-anak sekarang sudah menguasai gitu ya. Oke. Nah tapi kendala dari anak-anak ini sendiri, apakah ada gimana ya, kesulitan gitu ya dalam memberikan pembelajaran? Mungkin apakah ada inovasi atau metode lain diberikan pembelajaran di rumah atau di sekolah kepada anak-anak seperti itu? Jadi begini, dengan adanya kebebasan bagi tenaga pendidik atau bagi sekolah untuk menggunakan digital, nah ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi pendidik dan juga bagi orang tua juga. Begini misal, contohnya begini. Tatkala tidak semua anak memiliki handphone, guru bisa menggunakan metode pembelajaran misalnya
dengan cara yang menarik. Misalnya begini, membuat konten sendiri, konten pembelajaran sendiri, video sendiri, yang kemudian nanti pada saat kita belajar, kita tayangkan. Nah, kita tayangkan artinya mereka, anak-anak ini sekarang ini hobinya menonton ya, menonton, melihat kan, mereka menyimak itu. Nah, apabila di sekolah mereka tidak terpuaskan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Nah, itu gunanya setiap kelas, mungkin kalau tingkat SD kan guru kelas ya, guru kelas. Guru kelas, wali kelas itu membuat grup kelas masing-masing. Nah, nanti di situ dimasukkan gurunya, semua guru mata pelajaran. Nah, jadi nanti disitulah guru memberikan penguatan. Misalnya pas pulang sekolah ada tugas ataupun tidak ada tugas, mengingatkan kembali kepada anak-anak. Anak-anak jangan lupa ya, pembelajaran kita hari ini tadi kita Ibu tadi sudah menayangkan video pembelajarannya. Tolong disimak lagi. Kemudian anak-anak lihat, anak-anak coba cermati apa maksud dari video itu. Nanti di pertemuan ke depan boleh disampaikan, disampaikan kembali. Nah, itu kalau seandainya anak ini tidak punya handphone, artinya kan yang kita masukkan di grup kelas itu handphonenya orang tua. Tidak ada yang sekarang ini saat ini saya rasa yang tidak punya. Minimalnya yang dalam satu rumah minimal sudah ada satu handphone gitu ya. Jadi walaupun anak tadi tidak bisa membawa HP ke sekolah, artinya HP ini kita tadi bisa kita masukkan di HP orang tuanya. Dan secara tidak langsung kita juga memberitahu artinya kepada orang tuanya. Oh, ternyata anak saya tadi belajar ini, kayak gitu kan. Nah, orang tuanya sebelum dia memberikan ke anak, artinya orang tuanya menonton dulu dong. Oh, apa yang dilihat? Oh, ternyata tadi ini anak saya belajar ini menggunakan video ini misalnya kan. Artinya banyak sekali gitu ya, inovasi-inovasi gitu yang bisa kita lakukan itu. gitu ya, untuk pembelajaran pada anak-anak ini ya. Itu tadi, dan juga orang tua mengetahui gitu apa yang dipelajari oleh anak ini sendiri. Baik, kita akan break sejenak. Baik. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brando. Salah. Rasa apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan malu. Padahal minta sama kalian. Kan seperti itu kalian. Nama anak saya itu Quinza Lavanza Avanza. Pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Semua ATM di Bengkulu itu ceking. Itu pasti jepit kepiting.
Nah itulah. Jadi abang ku cak mana jago malam tuh apa kerjanya? Jago malam kerjanya kan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dan pemirsa, tentu saja pada sore hari ini tema kita masih membahas guru di era digital. Dan berkaitan dengan itu, pada sore hari ini juga kita sudah hadir narasumber Ibu Devi Suryani, SPDI MPD, dan juga Ibu Deyanti Permatasari. Dan pada sore hari ini kami juga mengundang pemirsa untuk bisa berdialog interaktif bersama kami melalui telepon TVRI Bengkulu di 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gitu ya berkaitan dengan bagaimana inovasi gitu ya yang diberikan oleh guru gitu ya untuk memberikan pengajaran kepada siswanya. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan, kira-kira pendidikan Indonesia apakah sudah baik saat ini? Mungkin boleh dari Bu Devi terlebih dahulu. Baik.
kalau kita berbicara masalah apakah pendidikan di Indonesia khususnya sudah baik, itu relatif menurut saya. Relatif mengapa? Karena kita di sini berbicara kalau Bengkulu misalnya, khususnya Bengkulu sudah baik, tapi belum tentu di daerah lain, di daerah-daerah terpencil, ataukah mungkin juga di Provinsi Bengkulu, di daerah-daerah, di dusun-dusun. Mohon maaf, kategori baik itu artinya semua sudah terpenuhi, fasilitas sudah ada. Tapi kalau untuk di daerah-daerah, terutama misalnya salah satu contoh, kita kaitannya dengan digital ya, internet jaringan itu susah kan. Nah, menggunakan kuota tidak semua sampai ke situ. Tidak semua jaringan, dan juga Telkomsel juga tidak semua sampai ke pelosok-pelosok. Nah, jadi itu tadi, kalau berbicara apakah baik, itu menurut saya itu relatif, tergantung pada wilayah, pada daerahnya. Kalau kita melihat dari sisi daerah, tapi kalau kita lihat dari sisi pendidikan yang diberikan, kalau saya untuk Bengkulu baik, kalau menurut saya begitu. Jadi masing-masing mungkin juga menurut Bu Yain mungkin luar biasa baiknya gitu kan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya katakan itu baik. Karena mengapa baik? Kenapa saya tidak berkata lebih luar biasa baiknya? Karena belum semua sekolah memiliki fasilitas yang seperti yang diharapkan. Seperti misalnya untuk tingkat-tingkat sekolah-sekolah swasta. Swasta itu mereka mandiri kan. Mandiri, fasilitas sendiri, dengan sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah ataupun di yayasan. Kalau swasta itu kan di bawah naungan yayasan begitu. Nah, tapi kalau negeri, mereka memang langsung di bawah pemerintah. Jadi apapun fasilitas yang mereka butuhkan, belum lagi misalnya diluncurkan program itu, fasilitasnya sudah mulai mengalir. Tapi kalau kami untuk swasta itu tidak semua bisa seperti itu. Artinya harus ada programnya dulu, program itu jelas, harus diajukan dulu dari sekolah, misalnya ke yayasan begitu. Ataupun juga dilihat dari kemampuan sekolah itu sendiri, apakah mampu mereka mengadakan, membeli untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah. Benar, kalau dikatakan baik gitu ya, untuk pendidikan sendiri mungkin sudah dikatakan baik gitu ya. Tapi kalau kita melihat mungkin masih ada beberapa sekolah yang masih kurang untuk segi fasilitasnya gitu ya, dari penunjang untuk pendidikan itu sendiri. Kalau dari Bu Yen gimana Bu? Kalau saya sendiri, kebetulan saya sudah beberapa pengalaman di sekolah-sekolah. Jadi untuk sekarang yang di SD 9, saya bisa katakan luar biasa. Karena alhamdulillah tim yang solid tadi, kami bisa mengajukan proposal untuk pengadaan untuk gadget sendiri, misalnya PC. Itu alhamdulillah yang di SD 9 tidak lagi berlebih tidak lagi menggunakan laptop anak, malahan kami hanya kurang ruangan saja, itu saja. Jadi untuk misalnya yang di sekolah-sekolah, tapi kalau melihat dari sisi secara luas gitu ya, secara luas ya masih ada kekurangan sana sini. Tapi kalau untuk di SD saya sendiri ya hanya kekurangan di ruang kelas, gitu ya lab IT-nya sendiri, atau ruang modelnya itu. Semoga next kami tim bisa dialog kan. Kemarin sih kepala sekolah sudah sempat dialog dengan itu, semoga diwujudkan jadi tambah bagus ya Bu ya. Itu sih. Jadi emang kalau kita melihat ya secara luas gitu, tidak semuanya kita sekolah yang sudah terfasilitasi. Masih ada beberapa sekolah mungkin kalau kita melihat di daerah-daerah terpencil gitu ya. Dan saya juga ada cerita nih, kemarin sempat dialog juga. Ini salah satu mungkin waktu kemarin kita vaksin gitu kan, karena vaksin ini datang ke sekolah gitu ya. Yang di daerah Kaur itu ada salah satu nakes, mereka datang ke tempat ini sekolah dasar memang sangat jauh dan mereka harus menginap di sana. Ini kan katakanlah kan tadi disampaikan kan, untuk masuk ke era digital saja rasanya masih susah gitu ya, untuk menggunakan gadget, sinyal saja tidak ada gitu ya. Nah mungkin hal itu, jadi masih beberapa ada mungkin sekolah di Bengkulu juga gitu ya, masih ada beberapa ya mungkin katakanlah itu tadi faktor untuk dikatakan baik, benar, faktor alam juga, akses ke dalamnya, benar, harus aksesnya juga harus baik. Nah kalau kita melihat juga untuk pendidikan sekarang, tantangannya yang terbesar ini tantangan seperti apa sih sebetulnya? Oh ya, kalau tantangannya ini kaitannya dengan era digital ya.
tadi ada kita berbicara tadi masalah baik-baiknya saja kan. Terus sekarang kita mulai berbicara masalah tantangan ataupun efeknya dari itu. Nah, efeknya dari itu ya karena digital ini sama dengan apa ya? Pokoknya membuka ruang dunia dengan seluas-luasnya. Iya kan? Tinggal tergantung bagaimana kemampuan kita tim untuk mengemas itu. Nah, jadi semakin tingginya fasilitas yang diberikan, kemudahan diberikan, sesungguhnya tantangan itu juga semakin besar semakin besar. Karena apa? Contohnya saja kita mungkin di sini di sekolah kita, Bu Yeyen, saya sudah menganggap sudah bagus sekolah saya, program guru saya sudah luar biasa mereka. Nah, tapi ternyata dengan luasnya juga dunia digital, di tempat lain bahkan ternyata lebih luar biasa dari kita. Iya kan? Kemampuan aplikasi pembelajaran yang mereka buat, mereka miliki jauh lebih ini dari kita. Jadi tantangan itu artinya kita harus tidak bisa puas hanya sampai di situ. Benar, nggak bisa stop gitu ya, harus naik level terus. Tidak bisa, harus kita belajar. Tapi tatkala kita puas hanya dengan apa yang ada, kita anggap saya sudah mampu, ternyata di saat itu juga kita menyatakan diri kita itu sudah tertinggal. Nah, gitu kan. Jadi harus terus belajar. Benar. Gitu. Bukan hanya siswanya gitu Bukan ya, gurunya juga harus belajar gitu ya. Di sini malah gurunya saya rasa harus dituntut. Dituntut 2 kali lebih. Kita break sejenak. Baik. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana. Saat lagi kami akan kembali, tetap di Berendo. Indonesia dikenal dunia karena budayanya. Tapi kenapa kaula muda saat ini kehilangan etika dan sopan santunnya terhadap orang tua hingga teman sebayanya? Indonesia dikenal dunia tidak hanya dari alamnya, akan tetapi juga dengan keramahannya yang tercermin dalam budaya 5S. Sapa teman atau tetangga yang ada di sekitar kita, senyum bila bertemu dengan orang lain, sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, salam kepada orang tua, dan santun dalam bertutur kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Tetap budayakan 5S ya, agar Indonesia selalu menjadi negara yang terkenal dengan keramahannya. Jembatan gantung udah putus di kiri kanan kita ya. Kita nggak hanya tentang praktikumnya, tidak hanya tentang skillnya. Nah, jemaah kita dari Provinsi Bengkulu itu 300. Inilah ruang berbagai obrolan yang menginspirasi dan penuh inovasi. 34 jemaah dari Padang, Sumatera Barat. Paradigma seperti ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Mengapa? Karena masa tunggu itu luar biasa lamanya. Karena regulasi. Saksikan Ikola Podcast setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Bengkulu. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya bismillah. Kita akan berbincang-bincang tentang permata yang ada di dalam diri kita. Kalau bicara permata, sesuatu yang sangat berharga dalam diri manusia. Ya, Masya Allah, dalam surah At-Tin ayat keempat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain tanpa mencelah-celah. Saksikan program acara Mutiara Kolbu setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Ada nafsu sebagai nikmat dari Obat hati ada 5
kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendung. Tema sore hari ini yakni guru di era digital. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol gitu ya, berkaitan dengan apa sih tantangan gitu ya untuk pendidikan kita di Indonesia saat ini. Nah, tadi disampaikan katanya semakin baik, justru tantangan ini semakin besar juga gitu ya. Oke, kalau Bu Yayan gimana Bu tantangannya dihadapi? Tantangan yang dihadapi adalah anak-anak itu ya udah kadang-kadang 2 kali juga lebih dulu tahu info itu. Oke. Nah, jadi PR-nya ini saya umum secara guru ya. Yeah. Andai kita tidak mau, masih tidak mau, masih ego dengan diri kita sendiri, tidak mau belajar, tidak mau 2 kali lebih keras lagi untuk memaksimalkan fasilitas pemerintah yang sudah diberikan, kemudahan-kemudahan tersebut, maka anak jangan salahkan bahwa siswa nanti akan bisa dikatakan meremehkan. Meremehkan itu saja tantangannya. Tapi ada tapinya, teknologi tidak bisa menggantikan peran guru yang dari segi kasih sayang, terus yang kita mendidiknya ya Bu ya, itu tidak bisa menggantikan. Memang kita sudah di era digital, itulah fungsi guru mungkin. Jadi tidak usah ada guru kalau sudah semuanya sudah bisa belajar. Ada yang tidak bisa yang di digital itu, yaitu bagaimana apa yang Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, asih, asah dan asuh itu yang tidak bisa digantikan. Masih dari kita untuk karakter yang dikedepankan, yang apalagi yang kurikulum sekarang tidak, yang kemarin juga baik, tapi yang di sini lebih ditekankan lagi. Ada lagi namanya proyek penguatan Pancasila. Yang selama ini pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila. Yang selama ini sepertinya hampir tergerus. Karena kita yang cuma dilihat adalah peningkatan kompetensinya, bukan karakternya. Nah, sekarang digalakkan lagi. Itulah tantangan terbesarnya kalau untuk sekarang. Benar, saya setuju ya kalau untuk tadi bahwa disampaikan tidak bisa kita menghilangkan peran guru itu sendiri ya, walaupun kita sekarang sudah masuk di era digital. Jadi iya benar, karena itu tadi untuk pendidikan ini ada pendidikan yang memang tidak bisa diajarkan hanya melalui digital saja gitu ya, seperti karakter ini memang dididik dari dasar gitu ya, apalagi Bu Yayan dari guru SD gitu ya, tentu anak-anak ini harus dididik oleh guru gitu, tidak bisa hanya dididik dengan digital ya. Harus contoh. Bener. Saya tambahkan dikit. Sehebat-hebatnya digital sekarang, sehebat-hebatnya media IT yang sekarang diluncurkan oleh pemerintah, tapi kalau tidak dipegang, kalau tidak diarahkan oleh seorang tenaga yang profesional, dalam hal ini adalah seorang guru, maka itu nonsen, tidak akan berguna sama sekali. Jadi artinya guru itu selain dia melayani siswa, misalnya sekarang bertambah kan, melayani siswa dengan memberikan pembelajaran IT yang luar biasa, tapi tetap guru membimbing, membina, memberikan kasih sayang kepada siswa itu. Agar apa? Agar siswa ini tidak salah arah loh, tidak salah mereka dalam menggunakan media yang diberikan. Karena jujur saja, di handphone itu walaupun kita misalnya nak silakan bawa handphone, tapi nanti jam pelajaran ibu kita gunakan, tapi tatkala mereka membuka handphone itu sendiri sebelum mereka mencari materi yang kita berikan, tidak menutup kemungkinan bahkan banyak hal-hal yang negatif yang keluar di situ. Dua sisi mata pisau. Dua sisi mata pisau yang memang tidak bisa kita hindari. Jadi penanaman nilai-nilai karakter, moral kepada anak tetap harus menjadi filternya. Begitu. Jadi memang untuk penanaman karakter moral ini tentu harus ada peran dari guru itu sendiri ya. Tidak bisa kita hanya berperan melalui digital saja. Betul. Dan tentu hal ini juga tidak bisa ada peran orang tua saja. Jadi harus imbang gitu ya. Ada peran orang tua, juga ada peran guru gitu di sekolah gitu ya, mendidik. Nah kalau kita melihat juga di sekolah-sekolah sekarang gitu ya, nah ada beberapa kadang kita melihat, mungkin kalau kita melihat buruknya gitu ya, seperti mungkin contoh-contoh kasus gitu ya, yang sekolah ada tindakan mungkin yang tidak menyenangkan gitu ya, yang dilakukan oleh guru, atau karena ini oknum ya, maksudnya tidak semua gitu ya, ada beberapa hanya oknum saja. Nah ini seperti apa kalau dari sekolah sendiri melihat hal-hal seperti itu? Dari Bu Yayan?
Kalau yang seperti itu, misalnya ada kekerasan ya maksudnya di sini ya. Kekerasan gitu ya. Kami kan sebagai guru kelas, kalau di SMP ada guru BK ya Bu ya. Itu gini, karakter anak SD dan SMP berbeda ya Bu. Kalau SD itu, kalau ada yang nggak sesuai kata gurunya pasti ngadu. Jadi Bu itu begini. Nah jadi saya panggil ya, tapi kami hanya itu ruangnya hanya berdua saja, biar seperti dialog. Disitulah mencari akar masalah. Dan ternyata selain yang digital terlalu mudah tadi aksesnya, itu juga pengaruh lingkungan. Nah di sanalah peran kami sebagai guru bekerja sama kepada orang tua, memanggil duduk bersama di sana. Nah di sanalah didapat kesepakatan bahwa ini loh Bu, ya makanya yang didapat ini memang tidak dapat di mana ya, kita harus belajar yang seperti ini nih, guru memang harus meningkatkan kemampuan seperti ini, kemampuan komunikasi dan masalah psikologi anak itu memang harus. Jadi dampak yang tidak terarah menjadi buruk bagi dia dan akhirnya buruk kepada teman-temannya. Dan disitulah peran guru harus segera mengambil tindakan, bukan di kekerasan ya. Ini loh apa yang kamu lakukan ini, dampaknya ini, dan apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi bukan dengan kita saja, tetapi dengan memanggil orang tuanya. Benar, jadi memberikan pemahaman gitu ya, komunikasi ini. Jadi tidak hanya siswanya saja yang diberi pemahaman, tapi orang tua juga diberikan pemahaman. Karena terkadang ya kalau misalnya tidak imbang gitu ya antara pemahaman atau tidak sinkron gitu pemahaman siswanya, guru dan juga orang tua, terkadang hal itulah yang menjadi sisi negatif dari penggunaan digital ini sendiri. Mungkin seringkali kita melihat informasi-informasi di luar. Nah, dengan adanya informasi, pemahaman atau komunikasi kepada orang tua ini jadi lebih paham gitu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat juga sekarang untuk pendidikan ya, harapannya seperti apa sih kalau pendidikan kita sekarang yang sudah masuk ke era digital sekarang? Oke, Bu Devi. Oh iya, baik. Saya juga sebenarnya menambahkan juga yang masalah ini tadi, ada oknum dan sebagainya. Sebenarnya sesuatu itu akan terjadi apabila tidak ada sinkronisasi komunikasi di antara dua belah pihak. Seperti misalnya antara guru dan siswa, itu kan yang sedang terjadi. Jadi sosialisasi tentang perundungan, tentang bullying di sekolah itu memang harus intens dilakukan. Berkala. Bahkan bullying ini bukan hanya bisa dilakukan oleh guru, oknum katakanlah, ataupun siswa itu sendiri, siswa sesama siswa. Makanya sosialisasi tentang bullying ini di sekolah wajib. Setidaknya kita sekolah menyiapkan atau menampilkan spanduk misalnya. Terus dipanggil sosialisasi. Kita bisa panggil pihak ketiga dalam hal ini, stakeholder, misalnya Polsek, KPAI dan sebagainya. Kita panggil untuk diarahkan kepada siswa misalnya, agar tidak boleh bullying. Bullying ini sesungguhnya bukan hanya mereka berkelahi atau apa. Dengan satu contoh, saya menginikan di Ibu Yayan begini, kalau Bu Yayan tidak senang, itu bullying namanya. Itu bullying. Itu makanya memang harus hati-hati. Untuk saat ini luar biasa di era digital, era yang mana yang katakanlah tanpa batas ini, kami sebagai tenaga pendidik ini kadang-kala ngeri sedap lah sebenarnya sekarang ini. Apa? Salah dikit, salah kata dikit, salah ini dikit, mulai viral, mulai dilaporkan, bahkan mungkin dilebih-lebihkan begitu. Padahal yakinlah sesungguhnya kita ini mendidik anak. Ya, kita mendidik anak, kita mau anak kita itu berhasil. Mungkin karena apa? Karena memang tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mungkin pada saat itu mungkin anaknya sendiri yang membuat suatu hal yang mungkin membuat hati gurunya kesal atau bagaimana. Nah, saya juga sebenarnya tidak juga menyalahkan siswa, tidak juga menyalahkan guru. Cuma lebih kepada kalau guru lebih bersabar saja, bersabar penguasaan diri dan
kita berkembali kepada tugas kita hanya mendidik siswa. Iya kan? Mendidik siswa untuk lebih bagus lagi. Urusan yang lain di luar itu silahkan orang tua mereka. Kita kembalikan kepada orang tua. Juga pada intinya tadi sinkronisasi untuk kita komunikasi gitu komunikasi itu tadi. Memberikan pemahaman. Pemahaman itu. Oke, boleh disampaikan sedikit saja untuk harapannya mungkin dari Bu Yayan, sedikit saja Bu. Harapan saya untuk guru khususnya Bengkulu, marilah kita mengakses platform Merdeka Mengajar. Kalau akun sudah semua aktif, tapi mengaksesnya mungkin sudah login tapi belum mengeksplornya. Di sana banyak sekali penumbuhan karakter, peningkatan penggunaan metode belajar yang bagus. Dan itu saja harapan saya kepada anak-anak, semoga yang diimpi-impikan oleh Indonesia mencerdaskan kehidupan anak bangsa itu terwujud dengan penanaman karakter itu. Semoga kurikulum Merdeka mudah dilaksanakan. Amin. Baik, dan semoga kita berharap semuanya gitu ya untuk anak-anak bangsa kita dan untuk guru-guru semua, semoga ini bisa lebih baik lagi, pendidikan kita bisa lebih maju tentunya, membawa perubahan gitu ya untuk Indonesia tentunya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, itulah perbincangan kita pada sore hari ini berkaitan dengan tema guru di era digital. Akhirnya saya Afriko Zuhri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi kita akan saksikan penampilan dari Bengkulu Project.